Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Rahma Alvina Nugroho dengan NIM G00254146 dari kelompok B2. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan atau menerangkan garis besarnya dari situs facialis. Nah, di situs facialis ini dia tuh dibagi menjadi dua, ada muskuli dan neurovaskularisasi. Yang pertama yaitu muskuli. Nah, apa sih muskuli itu? Jadi muskuli adalah otot-otot wajah atau mimetic muscle yang melekat pada kulit wajah dan berfungsi untuk mengekspresikan emosi. Nah, semua otot wajah ini itu berasal dari arcus branchialis kedua dan diinervasi oleh nervus facialis. CN ke-7. Habis itu, dia itu dibagi lagi nih berdasarkan lokasi anatomi utama. Yang pertama ada di otot dahi dan sekitar kelopak mata. Yang kedua ada di otot hidung. Ketiga otot mulut dan bibir. Keempat otot telinga. Dan yang terakhir yaitu otot leher yang termasuk wajah. Lanjut yang pertama. Ini ada di otot sekitar kelopak mata. Otot dahi dan sekitar kelopak mata. Yaitu yang pertama ada frontalis, itu bagian dari occipitofrontalis. Itu fungsinya untuk mengangkat alis, mengerutkan dahi, dan menghasilkan ekspresi terkejut. Habis itu dia ada juga orbicularis oculi, yaitu fungsinya untuk menutup kelopak mata dan dia terdiri dari pars orbitalis, palpebralis, dan lacrimalis. Selanjutnya ada corrugator supercili yang fungsinya untuk menarik alis ke medial dan menghasilkan ekspresi marah atau mengernyit. Lanjut, ini ada kayak kamus singkatnya ya guys. Jadi kayak tadi frontalis muscle itu asalnya itu dari Galea aponeurotica yang disisipkan ke kulit alis. Fungsinya tadi itu untuk mengangkat alis dan membentuk kerutan dahi. Selanjutnya ada orbicularis oculi muscle, yaitu dia mengelilingi orbit, terus bagian palpebralnya itu sederhana, gunanya untuk menutup kelopak mata. Kemudian ada bagian orbital itu itu tulisnya untuk tutup kuat atau ekspresi mengerut kayak gitu. Lanjut ada zygomaticus major muscle. Fungsinya itu menarik sudut mulut ke atas dan ke samping. Jadi kayak ekspresi tersenyum gitu. Kayak gitu. Terus habis itu ada lagi orbicularis oris muscle, yaitu mengelilingi bibir. Kemudian untuk fungsinya, tepatnya tuh mengelilingi bibir. Terus fungsinya untuk menutup atau memayangkan bibir. Kissing muscle. Widih. Kayak, kayak gitu-gitu ya guys. Terus ada uh, buccinator muscle. Tepatnya itu ada di pipi. Terus fungsinya itu untuk membantu meniup atau bersiul dan menekan pipi ke gigi saat makan. Selanjutnya ada platisma muscle, yaitu otot leher superficial yang tugasnya itu menarik sudut mulut ke bawah dan mengencangkan kulit leher. Lanjut nih guys, ada otot hidung. Hmm. Nah, otot hidung itu meliputi dari nasalis, procerus, dan depressor. Nah, nasalis ini itu ada transverse dan alatar. Yang tugasnya itu melebarkan atau menutup lubang hidung guna mengatur aliran udara di hidung. Terus selanjutnya ada procerus, yaitu fungsinya untuk menarik kulit dahi di atas hidung yang eh, bikin kita tuh jadi ngelihatin kayak ekspresi bingung kayak gitu. Habis itu ada depresor septinasi yang fungsinya itu untuk menarik septum hidung ke bawah, terus bekerja saat dia itu bekerjanya saat hidung dikontraksikan. Nih lanjut ada bentar ya. Nah, otot otot mulut dan bibir. Di sini deh. Dia itu meliputi dari orbicularis oris yang menutup dan memayangkan bibir kayak ekspresi mencium. Terus ada buccinator.
yang tugasnya tuh menekan pipi ke gigi. Terus habis itu buat meniup juga atau bersiul, buat makan juga, sama kayak penjelasan tadi. Terus ada zigomatikus mayor dan minor. Fungsinya itu untuk menarik sudut mulut ke atas yang mengakibatkan ekspresi tersenyum. Terus habis itu ada levator labii superioris yang fungsinya itu untuk mengangkat bibir atas yang mengakibatkan ekspresi atau menyebabkan ekspresi kayak menjijikkan kayak gitu. Lanjut ada levator angulioris. Fungsinya itu untuk mengangkat sudut mulut yang membantu buat tersenyum kayak gitu. Terus lanjut lagi ada depressor angulioris. Fungsinya itu untuk menarik sudut mulut ke bawah yang menyebabkan ekspresi kayak sedih. Habis itu ada lagi depressor labii inferioris yang fungsinya itu untuk menarik bibir bawah ke bawah lagi. Jadi kayak ekspresi merengut kayak gitu. Terus habis itu ada mentalis yang fungsinya itu untuk mengangkat kulit dagu yang menyebabkan ekspresi yang mengakibatkan ekspresi kayak ragu. Habis itu ada risorius yaitu menarik sudut mulut lateral yang menyebabkan kayak tersenyum kaku. Kayak gitu. Lanjut ya guys. Nih, selanjutnya ada otot telinga. Otot telinga itu ada dua. Oh, bukan. Otot telinga. Jadi ada dua penjelasannya. Yang pertama itu auricularis yang terdiri dari anterior, superior, dan posterior. Fungsinya untuk menarik auricula atau daun telinga. Habis itu eh, ada lagi nih penjelasan selanjutnya yaitu otot-otot yang ada di tepi di sekitar daun telinga dan fungsinya itu pada manusia agak terbatas. Pokoknya kayak gitu. Tuh ya guys gambarnya. Lanjut. Ada otot leher yang termasuk wajah. Jadi ada tiga, yang pertama platisma, yang kedua sternocleidomastoid, yang ketiga ada levator angulioris. Yang pertama platisma. Platisma itu apa sih? Platisma itu otot superficial leher yang menarik sudut mulut ke bawah dan menegangkan kulit leher. Kayak, kayak gitu. Habis itu ada sternocleidomastoid. Itu artinya itu meskipun lebih ke leher, tapi dia itu sering muncul di anatomi wajah sampai leher sebagai landmark. Landmark ya guys. Habis itu ada lagi levator angulioris, yaitu otot di sisi mulut yang membantu mengangkat sudut mulut. Kayak peralihan antara wajah dan leher. Tempatnya tuh. Lanjut. Oh, selanjutnya lagi ada neurovaskularisasi. Yang pertama ada inervasi. Jadi semua otot wajah itu disarafi oleh nervus facialis atau CN7 yang setelah keluar dari foramen stylomastoideum. Saraf ini tuh bercabang di kelenjar parotis yang menjadi temporal branch itu baik yang meliputi dahi sampai kelopak mata atas, terus zygomatic branch yaitu yang meliputi pipi atas dan kelopak bawah. Itu ada buccal branch yaitu yang meliputi pipi dan bibir atas. Selanjutnya ada marginal mandibular branch yang meliputi bibir bawah dan dagu, kemudian ada cervical branch yang meliputi otot platisma. Terus selanjutnya ada vaskularisasi. Vaskularisasi dibagi jadi tiga. Yang pertama nih ada arteri utama. Nah, arteri utama dibagi menjadi dua nih. Ada arteri facialis dan arteri maxillaris. Dan temporalis superficialis. Nah, arteri facialis ini cabang dari arteri carotis externa. Dia fungsinya itu memberikan darah ke pipi, bibir, hidung, dan dagu. Terus untuk yang arteri maxillaris dan temporalis superficialis itu tuh fungsinya juga untuk menyuplai sebagian. Jadi membantu dari si arteri facialis tadi. Lanjut, ada vena. Vena utama nih. Nah, vena ini tuh ada vena facialis yang tugasnya itu untuk menerima darah dari bibir, pipi, dan area wajah lainnya, dan berakhir atau bermuara ke vena jugularis interna. Selanjutnya ada drainase limfe, yaitu sistem limfatik di kepala dan leher, termasuk node seperti
preaurikular, submandibular, dan jugularis yang mengumpulkan limfe dari wajah. Oke, jadi itu sedikit pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.